baik. Ini bid'ah ini bos. Alif Lam Mim. Assalamualaikum saudara-saudara seiman. Di depan tadi kita melihat cuplikan dari Ustadz Dasat Latif berkata, ini bid'ah ini bos. Cocok ya, itu sambil tertawa jemaah bilang cocok ya kan. Kali ini kita akan menyimak satu ceramah beliau tentang sholat. Nah, kira-kira apakah akan tertawa atau akan beranggapan, wah ini Ustadz Dasat Wahabi nih, dia mengkafir-kafirkan orang nih kan, karena beliau sedang teriak-teriak kafir gitu kan. Serem kalimat ini. Oke, kita dengarkan saja ceramah beliau. Berikut ceramahnya. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Puasa pak, biar tukang judi ikut puasa Ramadan, pemabuk ikut juga puasa Ramadan, zakat dia bayar zakatnya, bahkan kadangkala dia pergi haji, tapi sholatnya yang dianggap remeh. Demi Allah, bapak tidak haji tetap dianggap Islam, bapak tidak puasa Ramadan tetap dianggap Islam, tidak bayar zakat tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah kafir di hadapan Allah, kafir. Buka Al-Quran surah Al-Anfal Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat 5 waktu. Bapak tidak puasa 5 tahun berturut-turut tidak puasa, tobat hari ini, besok dia bayar puasanya yang lepas, tidak ada lagi kalanya. Tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, tobat hari ini, besok dia bayar semua zakatnya, selesai utang zakatnya. Tidak haji padahal sudah mampu, tahun depan dia daftar, tahun depannya dia berangkat haji, selesai utangnya soal haji. Tapi kalau bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Coba jelaskan. Yang tidak sholat subuh tadi bagaimana cara bayarnya? Tidak ada, tinggal nunggu siksaannya. Begitu bapak tidak sholat subuh, besok bagaimana caranya? Dia bilang anak muda, besok Ustadz saya sholat subuh. Ya besok untuk besok, saya sholat 2 kali, lebih salah lagi. Tidak ada pak. Begitu pentingnya ini sholat, sehingga Nabi menjelaskan, andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita. Ada orang perang, kena kedua kakinya, tangannya amputasi, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada 2 matanya, buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. Alhamdulillah, kita barusan mendengarkan ceramah dari Ustadz Dasat Latif. Banyak pesan penting yang bisa kita ambil pelajaran ya. Lalu ada beberapa yang mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya, yaitu bagaimana hukum sholat yang sudah kita tinggalkan. Dibahas di sini aja ya sekalian ya. Oke, saya pernah dengar kisah ceramah dari Syekh Al Fauzan bahwa sholat yang sudah ditinggal itu kalau tidak salah memang tidak bisa diqodok, Allahu alam. Saya sendiri belum pernah mengecek hadis tentang perihal sholat yang sudah ditinggalkan, tapi saya ingat satu pesan dari beliau di ceramahnya, yang artinya begini, kalau kita dulu ya meninggalkan sholat, hukumnya ya kita kufur ya, kita kufur kepada Allah. Lalu untuk menebusnya tentu dengan taubat ya. Selain dengan taubat,
kita melakukan sholat sunnah rawatib ya di setiap sholat wajib kita. Jadi sehingga diharapkan sholat sunnah rawatib tadi itu dapat mengurangi ya, dapat menutupi segala kekurangan sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Karena kalau kita hitung kodok ya, itu tentu kita mungkin udah lupa berapa banyak sholat yang telah kita tinggalkan ya. Hukum kodok memang ada beberapa pendapat, cuman saya nggak bahas di sini. Namun intinya perbanyak sholat, nggak perbanyak ya. Jadi selalu sertakan sholat sunnah rawatib pada sholat wajib kita. Oke, sholat sunnah rawatib juga kalau kita konsisten yang seperti dilakukan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umar ya, beliau setelah mendengarkan hadis tentang fadilah sholat sunnah rawatib ya, yang mana hadiahnya adalah dibangunkan istana di surga. Setelah mendengar tersebut, Umar berjanji untuk tidak meninggalkan sholat tersebut karena fadilahnya yang begitu besar. Sementara kita tahu sahabat Umar adalah sahabat yang sudah dijamin surganya. Pesan saya yang kedua, kita harus objektif terhadap segala pesan tentang agama Islam kita ini. Kita harus objektif terhadap apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi terlepas daripada orang yang menyampaikan itu kita tidak cocok, namun kita tahu yang disampaikan adalah benar, maka kita harus mengambil pesan tersebut selama pesan tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh benci orangnya ya. Kita harus ingat apa yang dia ucapkan. Begitu saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak mendirikan sholat demi Allah, kafir di hadapan Allah, kafir.